Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, dimanapun berada. Manginang, salam jumpa kembali. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Manginang teriring salam dan doa buat teman-teman sepelayanan kita, dan juga buat anak sekolah minggu kita. Manginangnya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita, dan juga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu kita. Jangan lupa, Manginang, kami kembali mengingatkan bahwa salah satu tugas kita adalah mendoakan anak-anak sekolah minggu yang kita layani supaya mereka bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Ya, mengenangnya supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta gereja dan cinta sesama. Mengenangnya dan terlebih mengasihi Tuhan. Nah, mari kita sermon untuk tanggal 18 Januari 2026. Minggu yang lalu sudah kami ingatkan bahwa khotbah sekolah minggu masih dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Artinya berkesinambungan, ya mengenangnya. Di minggu yang lalu kami sudah ingatkan kita boleh memberikan tugas kepada anak-anak sekolah minggu kita, ya, mewarnai, menggambar ciptaan Tuhan, ya, benda-benda penerang, tumbuh-tumbuhan, binatang di darat dan binatang di laut. Nah, sekarang ya ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di minggu yang lalu kami sudah mengingatkan bahwa khotbah sekolah minggu itu masih berkesinambungan. Minggu yang lalu ayat 1 sampai 25 dan sekarang ayat 26 dan 27. Nah, walau hanya 2 ayat, Bapak Saudara-saudara, nah disinilah lebih banyak kita menjelaskan dan menekankan posisi atau tugas dan tanggung jawab umat manusia atas segala yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Nah, minggu yang lalu kan kami sudah ingatkan kita belum sampai kepada penciptaan manusia. Nah, dari kedua ayat ini, Bapak Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk fokus kepada tugas dan tanggung jawab umat manusia atas segala ciptaan yang ada di bumi ini, di dunia ini. Entah itu ya matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan di darat dan di laut, ya mengenangnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut dengan rupa Allah. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa kita manusia seturut segambar dengan rupa Allah. Nah, Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan itu bisa kita lihat dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, karena kita seturut dan segambar dengan rupa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka tugas dan tanggung jawab kita umat manusia adalah merawat, menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, kata berkuasa dari firman ini bukan berarti sesuka-suka hati kita manusia untuk mengeksploitasi, merusak ciptaan Allah itu. Nah, tadi kan kami sudah bilang kita seturut segambar dengan rupa Allah. Allah tidak pernah merusak. Nah itu. Nah maka manusia, kita yang seturut dan segambar dengan rupa Allah, janganlah
merusak alam ciptaan Tuhan ini demi kepentingan kita. Artinya jangan semena-mena. Nah, mengenangnya, berkuasa artinya bukan sesuka hati merusak alam ini. Nah, kita boleh menjelaskan sedikit ya tentang apa yang kita alami di tahun 2025, yaitu bencana besar, bencana alam yang melanda negara kita Indonesia. Ya, kita boleh mengingatkan atau menjelaskan kepada anak sekolah minggu kita bahwa banyak teman-teman kita sekolah minggu yang menderita karena bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia. Dan itu karena ulah kita manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan dengan semena-mena, dengan sesuka hati, membabat hutan, menebangi pohon dengan sembarangan, tanpa memikirkan dampak terburuk dari kegiatan penebangan perambahan hutan. Bapak Ibu, kita tekankan berkuasa bukan berarti sesuka hati. Karena kita seturut dengan rupa gambar Allah, maka sifat Allah yang mengasihi, menyayangi itu ada dalam diri kita. Ya, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam ini. Kita jelaskanlah Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekolah minggu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sekitarnya, lingkungannya. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana anak-anak sekolah minggu kita itu bisa memahami tugas dan tanggung jawab mereka menjaga ciptaan Tuhan, yaitu dengan tidak sembarangan membuang sampah. Ya. Tidak sembarangan membuang sampah. Nah, kita ajak juga anak-anak sekolah minggu kita untuk menjaga kebersihan gereja. Setelah selesai ibadah sekolah minggu, entah itu di gereja, di gedung, kita ingatkan sebelum pulang untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Nah, demikianlah mereka bisa memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Itu masih contoh sederhana yang boleh kami tekankan amanginang. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan situasi dan sumber daya manusia anak-anak sekolah minggu kita. Ya, yang di kampung-kampung misalnya, ya, supaya jangan sembarangan menebang pohon. Pohon yang bisa ditebang adalah pohon yang sudah mati, yang bisa dijadikan kayu bakar misalnya di rumah, ya. Nah, itulah Bapak Saudara, selamat menggumuli firman Tuhan, tetap berikan pelayanan yang terbaik, jangan lupa persiapan pelayanan kita, agenda sekolah minggu, Alkitab, Bibel, buku ende sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sudadesis, God bless you, non-stop.